Halo semuanya, balik lagi dengan gua Prianzang dan kali ini kita akan masuk ke konten horor. Dan konten horor kali ini kita nggak bahas tentang penampakan yang ada di TikTok ataupun yang lainnya. Dan kali ini kita akan membahas yang sedang viral di dunia sosial media termasuk TikTok dan YouTube, yaitu tentang tragedi pembunuhan Isabella Guzman. Dan untuk fakta-faktanya ini gua akan memberitahukan kalian di isi video nanti. Dan sebelum kalian menontonnya, jangan lupa untuk klik subscribe agar kalian bisa tahu gua kapan pun uploadnya, oke? Dan kita langsung masuk aja. Di sini gue akan memperkenalkan siapa sebenarnya Isabella Guzman ini. Nah, Isabella Guzman ini adalah gadis kelahiran 1995 dan umurnya sekarang ini 25 tahun dengan orang tua yang bernama dari ibunya yaitu Yoon Mi Hoy dan Robert Guzman. Dan untuk tragedinya ini terjadi pada tahun 2013, guys. Jadi umurnya Isabella Guzman ini sekarang adalah 25 tahun. Jadi pada saat kejadian itu 2013 berarti umurnya 18 tahun. Di kejadian kali ini Isabella Guzman hidup dengan latar belakang orang tua yang broken home ya. Jadi ibunya si Isabella ini, Yoon Mi Hoy, bercerai dengan ayahnya yang namanya Robert Guzman. Dan dari situlah pemicu atau timbulnya masalah-masalah yang klimaks gitu ya. Setelah ibu dan ayahnya si Isabella Guzman bercerai, ibunya Isabella menikah lagi dengan orang yang bernama Rian Hoy. Setelah ibunya menikah dengan orang yang bernama Rian Hoy, Isabella ikut atau tinggal dengan ibunya. Nah, untuk hubungannya Isabella dan ibunya ini ternyata sudah diberitahukan oleh Rian Hoy bahwasannya mereka ini selalu terjadinya cekcok per cekcok. Nah, untuk biasanya kan kalau orang tua dan anak kan cekcok itu kan udah biasa ya. Anaknya melawan terus diomelin sama ibunya terus dikasih tahu habis itu udah kelar atau minta maaf. Kalau kali ini Isabellanya tuh seperti mengeyel atau ngedumel gitu. Setelah kebanyakan cekcoknya itu, ternyata Isabella ini merasa hatinya sakit gitu. Singkatnya, dia mengirimkan sebuah surat ancaman atau intimidasi terhadap ibunya melalui email. Nah, isi surat emailnya itu adalah kau harus membayarnya. Nah, seakan-akan tuh kayak dia tuh udah dendam banget sama ibunya gitu. Padahal kan seharusnya sewajarnya anak itu kan tidak boleh seperti itu kan. Nah, setelah dikirimkan surat itu, ibunya si Isabella langsung menelepon polisi. Setelah ibunya si Isabella menelepon polisi dan akhirnya polisi datang ke rumahnya. Dan di situ rundingkan secara musyawarah agar bisa mendapatkan solusi untuk masalah keluarga ini. Dan polisi menanggapi dengan memutuskan ada masalah keluarga dan bisa diselesaikan. Dan untuk kejadian ini, kejadiannya ada di tahun 2013, berada di rumah ibunya di blok 2600 di Jalan South 5. Nah, kejadiannya ini berlangsung pada saat ibunya si Isabella Guzman baru pulang kerja. Nah, setelah dia pulang kerja, langsung saja dia pergi ke kamar mandi untuk membenahi dirinya. Dan pada saat ibunya mandi, nah disitulah mulai Isabella Guzman beraksi untuk melakukan pembunuhannya. Pada saat ibunya mandi, Isabella masuk dan membawa sebuah pisau ke dalam kamar mandi. Dan pada saat itu dia langsung menikam ibunya sebanyak 76 kali. Tapi pada saat di persidangan itu hasilnya 153 kali ya. Dan pada saat kejadian pembunuhan itu, serentak saja ibunya berteriak dan meminta tolong dan menyebut nama si Rian Hoy. Nah, kebetulan si Rian Hoy ini ada di dalam rumah tapi di lantai bawah dan dia sedang makan malam ya. Nah, setelah itu serentak aja langsung si Rian Hoy-nya ini langsung datang ke kamar mandi. Tapi pada saat dia datang ke kamar mandi, Isabella Guzman sudah mengunci pintu kamar mandi itu. Dan ya sudah, terjadilah penusukan itu terus menerus. Selagi kejadian itu berlangsung, Rian Hoy menelepon polisi untuk datang menyelamatkan istrinya itu. Dan setelah kejadian ini, akhirnya si Isabella Guzman keluar dari kamar mandi dan turun dari lantai 1 menuju lantai bawah membawa sebuah pisau dengan mata tatapan yang sinis ke Rian Hoy atau ayah tirinya. Nah, setelah dia kabur dari rumah itu, dia langsung pergi ke supermarket. Dan di supermarketnya itu tubuhnya berlumuran darah ya. Dan dia sempat berbohong kepada kasir yang ada di sana atau staff yang supermarket bahwasanya dia sedang diperkosa dan kabur dari pelaku. Dan dia meminta tolong untuk membiarkannya masuk kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dan dia juga menolak kepada si staffnya untuk tidak dilaporkan ke polisi atau diantarkan langsung pulang ke rumah. Dan setelah kejadian itu, dia tertangkap setelah 16 jam buron. Nah, setelah tertangkapnya Isabella Guzman, dia disidang dan didakwa bahwasannya dia tidak bersalah karena ternyata dia itu mengalami gangguan jiwa.
disebabkan oleh broken home-nya di keluarganya itu. Dan dia akhirnya dikirimkan ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo ya. Ini gue baca artikelnya. Berakhirlah sudah kisah tentang Isabella Guzman. Dan menurut kesimpulan gue, bahwasannya untuk kejadian ini bisa dibilang cukup sadis ya, karena dari pandangannya si Isabella Guzman dia merasa tersakiti. Dalam pandangan orang-orang awam seperti kita lihatnya, wah sadis, ini kejadian yang tidak bisa dimaafkan. Tapi kan yang namanya dia sudah gila ya kan, namanya orang gila nggak mungkin kita urusin. Mau dia di penjara, mau dia dibilang kamu bersalah, dia nggak peduli bahwa itu bukan dirinya. Menurut gue sih gitu. Gue sangat setuju banget dikirimkan ke rumah sakit ya. Bahwa menurut gue ya, kalau misalkan solusi dari gue adalah biasanya seperti ini, udah tahu dalam keluarganya ini nggak normal, tidak seperti keluarga pada umumnya ya, setidaknya dari pihak orang tua harus memperdalam komunikasi antara ibu dan anak. Itu aja sih solusinya. Sisanya itu ya itu tergantung lah nasib udah gitu. Oke, videonya sampai di sini. Pesan moral yang gue bisa ambil dari kejadian ini adalah jangan lupa berdoa. Ingat Tuhan, semua pasti ada jalan. Oke, gua Pranzang pamit diri. Goodbye.